Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang semangat. Ya. Ini baru rolling yang ketiga ya. Masih ada rolling terakhir nanti. Harus lebih bersemangat. Sudah sarapan semua hari ini? Sudah ya? Ya. Atau mungkin ada yang puasa hari Kamis ya. Puasa sunnah. Tetap semangat ya yang hari ini berpuasa. Sampai nanti di waktu berbuka. Sebelumnya kita mulai dulu. Kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat khususnya buat kalian di masa-masa yang akan datang ya sehubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita mulai nggih. Kita selesaikan hari ini di tema kedua ya di pertemuan terakhir. Kalau yang sudah membuka dan membaca tadi malam, kita akan belajar tentang kalimat efektif itu ya. Sudah ketemu halaman berapa modulnya? Sudah dibaca atau belum? Saya Ustazah share screen dulu nggih. Ya, sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, sudah ya. Kita mulai nggih, biar waktunya lebih efektif sesuai dengan judul pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membahas atau belajar bersama tentang kalimat efektif ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa tuh kalimat efektif? Lah, ini nanti akan kita pelajari di pembelajaran kita hari ini itu ya. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih detail, Ustazah pengen tanya dulu. Ini Ustazah punya gambar nih. Ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Nah, ini umpamanya kalian ya, misalkan kalian bertemu dengan teman kemudian ngobrol, diskusi atau membicarakan hal-hal yang lain. Lah, ini ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Kalau kelihatan dari gambarnya ini mereka asik sekali ya ngobrolnya ya. Nah, ini berarti antara si A dan si B ini terjadi apa istilahnya? Nyambung ngobrolnya. Jadi paham apa yang sedang mereka bicarakan. Jadi terjadi apa istilahnya? Obrolan yang sangat apa namanya istilahnya sangat menarik itu ya karena salah satu dari masing-masing dari mereka memahami apa yang sedang dibicarakan. Coba bedakan dengan yang ini. Nah ini ada juga orang yang sedang bercakap-cakap, tetapi dari satu sisi ya si A ini tidak memahami apa yang sedang dibicarakan si B sehingga tidak terjadi obrolan yang menarik karena ada salah satu dari mereka yang kurang memahami apa yang disampaikan si pembicara. Coba, kalau dari kalian pernah nggak mengalami hal seperti itu? Ketika ngobrol atau berbicara dengan teman atau mungkin dengan sahabat atau dengan keluarga, salah satu dari kalian itu tidak memahami apa yang sedang dibicarakan. Ada yang pernah punya pengalaman seperti itu? Ya, kira-kira apa deh penyebabnya? Kalau kita sedang berbicara atau ngobrol dengan orang lain, tetapi kita itu tidak paham apa yang sedang dibicarakan itu kira-kira karena apa? Tidak ada penggunaan kalimat efektif. Ya, bisa tidak karena si pembicara tidak menggunakan kalimat efektif us ya. Yang lain? Apa deh? Kira-kira apa? Kalimat tidak sepreferensi. Ya, salah satunya kalau kita itu sedang ngobrol dengan orang lain dan kita itu tidak paham, tidak bisa menerima pesan yang disampaikan si pembicara itu salah satu faktornya karena si pembicara itu kalimatnya tidak efektif atau tidak bisa dipahami. Nah, dari ilustrasi yang sudah Ustazah sampaikan, pengertiannya kalimat efektif itu apa? Apa, Dek? Nah, ini. Iya, dari apa yang sudah kita obrolkan tadi, kita simpulkan ya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah yang berlaku serta mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Ya, itu namanya kalimat efektif. Kalau sesuai dengan kaidah yang berlaku berarti berhubungan dengan apa atau harus sesuai dengan apa, Dek? Kaidah yang berlaku. Kemarin sudah kita bahas. Sesuai dengan apa? Mas Oni? KBBI. Ya, sesuai dengan KBBI, sesuai dengan PUEBI ya, yang kemarin kita sudah bahas di kata baku itu ya.
pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan KBBI, kemudian PUEBI itu ya. Di samping itu juga harus mudah dipahami itu ya. Jadi biar orang lain itu memahami apa yang kita bicarakan, salah satu halnya kita harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Nih, sekarang kita masuk ke ciri-cirinya. Nih, yang pertama, ciri kalimat efektif yang pertama itu logis. Ada yang tahu arti kata logis itu apa? Logis, harus logis. Apa itu logis, Dek? Masuk akal. Ya, logis itu masuk akal, bisa diterima oleh akal sehat. Emang ada kalimat yang tidak bisa diterima akal sehat? Bisa, karena pemilihan kata atau penggunaan kalimatnya tidak pas. Sebagai contoh nih. Nih. Coba dipahami contoh kalimat ini. Pengunjung yang membawa tas harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, ini yang hitam ini berarti kalimatnya tidak efektif ya, Dik ya. Coba dicerna atau dipahami. Pengunjung yang membawa tas harap dititipkan di tempat penitipan. Kalau kita ke supermarket atau ke minimarket membaca kalimat seperti ini kira-kira paham nggak yang dimaksudkan di tempat pengumuman itu, paham nggak? Pengunjung yang membawa tas. Berarti yang harus dititipkan siapanya, Dek? Pengunjung yang membawa tas yang dititip ya apa namanya harus harap dititip. Berarti siapanya? Pengunjungnya, padahal pengunjungnya itu mau berbelanja tetapi kok ada kalimat pengunjung yang membawa tas harap dititipkan. Berarti logikanya yang dititipkan apanya? Tasnya. Lah, biar mudah dipahami diganti dengan kalimat yang di bawah ini. Tas yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Berarti yang dititipkan apanya? Tasnya, bukan pengunjungnya. Paham nggih? Jadi harus logis, harus masuk akal. Mosok yang dititipkan pengunjungnya, yang dititipkan adalah tasnya. Itu ya. Nih, ciri yang pertama logis. Ciri yang kedua, tidak ambigu. Ada yang bisa memberikan arti ambigu itu apa? Ambigu. Ada yang pernah dengar kata ambigu? Apa ambigu? Ambigu itu artinya bermakna ganda atau bermakna lebih dari satu, itu namanya ambigu. Ya, ciri kalimat efektif tidak boleh bermakna ambigu sehingga pembaca atau pendengar itu tidak kebingungan. Contohnya ini. Nih. Mobil Pak Ahmad yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Yang tua siapa ini? Mobil Pak Ahmad yang sudah tua itu. Yang tua mobilnya atau bapaknya ini? Mobil. Nah, kalau kalimatnya seperti ini bisa bermakna dua. Bisa yang tua mobilnya atau yang tua Pak Ahmadnya, ya enggak? Mobil Pak Ahmad yang sudah tua itu, ya enggak? Nah, kalau kita membaca sekilas, dipahami itu bisa jadi yang tua itu mobilnya atau Pak Ahmadnya. Padahal yang harus segera diperbaiki siapanya? Mobilnya ya, mosok Pak Ahmad diperbaiki lah. Biar tidak bermakna ambigu harus diganti menjadi kalimat yang lebih efektif. Contohnya nih kita ganti. Biar tidak bermakna double. Nih. Ya. Mobil tua Pak Ahmad itu. Berarti yang tua siapanya ini? Mobil. Mobilnya, bukan Pak Ahmadnya, nggih. Jadi ya, kita perbaiki sehingga menjadi kalimat yang bisa dipahami atau tidak bermakna ambigu. Ini ya, ciri yang kedua. Sekarang, ciri yang ketiga. Hemat. Nah, ini. Salah satu ciri kalimat efektif itu hemat. Hemat dalam penggunaan kata atau kalimat. Emang ada kalimat yang boros penggunaan katanya? Ada. Jadi harus kita kita betulkan biar tidak terlalu boros dalam penggunaan kata. Contohnya, nih, para murid-murid sedang mengerjakan tugas. Nih, yang membuat kalimat ini boros kata apa, Dek? Paranya. Ya, kata para. Lah, murid-murid, kata ulang murid-murid itu artinya sudah banyak. Jadi tidak usah menggunakan kata para, cukup murid-murid saja. Atau bisa dibetulkan jadi para murid itu ya, para murid sedang mengerjakan tugas boleh. Atau bisa juga dibetulkan murid-muridnya, paranya dihilangkan itu ya, biar tidak terjadi pemborosan penggunaan kata. Nih kita betulkan jadi kayak gini. Nih,
Murid-murid sedang mengerjakan tugas boleh atau para murid sedang mengerjakan tugas. Paham nggih? Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Paham nggih? Jadi tidak boleh boros menggunakan kata. Itu ya, itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, sesuai dengan ejaan. Tadi yang sudah kita sampaikan ya. Sesuai dengan ejaan berarti harus kata baku, kemudian huruf kapitalnya benar, kemudian apa namanya cara pembentukan katanya juga benar itu ya, sesuai dengan ejaan. Contohnya yang tidak sesuai gimana, Us? Nih. Ini salahnya di apa ini? Objek. Objek, harusnya apa? Objek. Objek. Kesalahan kedua? Di Semarang harusnya Ya, di Semarang harusnya bagaimana penulisannya? spasi. Ya, di spasi ya. Di-nya dengan Semarangnya harus ada spasinya karena di bertemu dengan kata yang menunjukkan tempat itu harus dipisah. Di Semarang, S-nya harusnya juga kapital itu ya. Jadi nanti kalau bertemu atau menuliskan kata di belakangnya kata yang menunjukkan tempat itu harus dipisah. Di bawah, di kamar, di rumah itu ya. Itu harus dipisah. Kesalahan ketiga apa? Rawa peningnya Rawa pening harusnya besar. Ya, karena menunjukkan tempat, maka harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, ini yang sudah Ustazah betulkan. Ini ya, salah satu objek kita betulkan jadi pakai C, ya. Itu nggih, beberapa ciri kalimat efektif. Untuk lebih jelasnya kita buka di modul nggih. Coba kita lihat modulnya. Biar lebih paham. Halaman 70. Nih, halaman 79. Kita semuanya menyimak nggih. Silakan dilihat halaman 79. Di contoh di bawahnya ciri-ciri itu. Kita lihat contoh yang pertama. Ustazah pengen ada yang membacakan kalimat efektif dan tidak efektifnya. Coba Mas Oni, contoh yang satu dibaca Mas. Ini sama yang tadi kita bahas. Oke, contoh yang satu. Pengunjung yang membawa jaket harus dititipkan di tempat penitipan. Ya, itu merupakan contoh kalimat tidak efektif. Karena tidak masuk akal ya. Yang dititipkan apanya harusnya? Jaketnya. Ya, jaketnya ya. Jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Itu seperti yang kita bahas tadi ya. Tidak boleh kalimatnya itu tidak masuk akal. Itu ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, coba diulangi Mas Harel. Ini yang sudah kita bahas tadi nggih. Contoh yang kedua itu tidak efektif karena menimbulkan makna ganda atau dua makna. Coba dibaca Mas Harel. Mobil Pak Ahmad yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Kalimat tidak efektif. Ya, kalau dibetulkan jadi kalimat efektif? Mobil tua Pak Ahmad ini harus segera diperbaiki. Ya, itu ya. Itu berarti yang sudah tua adalah mobilnya. Jadi dibetulkan sehingga tidak bermakna ganda. Terima kasih. Contoh yang ketiga. Mas Waris. Halaman 80. Nah, ini contoh kalimat efektif karena tidak tidak limat dalam penggunaan kata. Contoh coba dibaca Mas Waris. Terus. Sudah? Sudah ketemu Mas Waris? Ya. Nomor Halaman 3. 80. Halaman 80. Ya. Contoh anak paling tercantik di keluarganya. Ya, kalau tidak efektif. Kalau diefektifkan jadi bagaimana? Ada anak tercantik di keluarganya. Ya, Ustazah jelaskan nggih. Paling tercantik. Perhatikan, tercantik imbuhan itu artinya paling. Jadi tidak usah menggunakan kata paling di depannya karena tercantik itu artinya sudah paling cantik gitu ya. Jadi dibetulkan jadi anak tercantik. Atau kalau menggunakan kata paling juga boleh. Jadi kalimatnya bagaimana? Vanda anak paling cantik gitu ya. Jadi pilihannya ada 2.
hanya tercantik saja atau menggunakan kata paling berarti ternya dihilangkan gitu ya. Paham ya? Untuk contoh nomor 3 ini, imbuhan ter artinya itu paling. Misalkan ada kalimat Khwarizmi anak terbesar di keluarganya. Lah, berarti terbesar itu artinya paling. Kalimatnya jangan seperti ini. Khwarizmi anak paling terbesar. Nah, tidak efektif ya. Palingnya dihilangkan. Terbesar saja. Atau paling besar. Gitu ya. Paham nggih? Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Mbak Jauza. Ini kesalahannya di apa ini? Ya, nomor 4. Oke. Semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya, semut merupakan serangga berkaki 6. Terima kasih ya. Itu contoh kalimat yang tidak efektif karena boros juga ya. Kata adalah dan merupakan itu artinya sama. Biasanya untuk menjelaskan. Jadi pilih salah satu. Pilih adalah atau pilih merupakan. Gitu nggih. Jadi jangan dipakai dua-duanya dalam satu kalimat. Sehingga nanti biar tidak boros dalam penggunaan kata. Gitu ya. Gitu nggih. Itu contoh soal nomor 4. Yang nomor 5 tadi sudah kita bahas ya. Para murid-murid. Nah, dibetulkan menjadi murid-murid. Atau kalau memilih kata para murid juga boleh. Jadi pilih salah satu ya. Biar tidak boros penggunaan kata. Contoh yang ke-6. Coba dilihat. Contoh yang ke-6. Kira-kira salahnya di mana? Mbak Ayu. Dibacakan Mbak yang tidak efektifnya dulu. Yang tidak efektifnya itu adalah suasana di lapangan sangat ramai sekali. Terus dibetulkan jadi kalimat efektif? Suasana di lapangan sangat ramai. Ya, itu ya. Sangat ramai sekali. Jadi penggunaan katanya berlebihan. Sudah ada kata sangat, ada kata sekali. Jadi pilih salah satu. Tidak boleh dua-duanya. Boleh suasana di lapangan sangat ramai atau suasana di lapangan ramai sekali. Itu ya. Jadi kata sangat dan sekali itu jangan dipakai dalam satu kalimat ya. Pilih salah satu biar tidak boros dalam penggunaan kata. Itu ya. Itu beberapa contoh kalimat yang boros dalam penggunaan kata-kata. Gitu nggih. Yang nomor 7 tadi sudah kita bahas. Kemudian yang nomor 8 itu juga sama ya. Pengunjung yang membawa tas harap dimasukkan ke loker itu yang tadi nggih. Tidak efektif karena tidak bisa diterima akal. Tidak logis ya. Yang dimasukkan itu tasnya bukan pengunjungnya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang kalimat efektif? Intinya kalimat efektif itu 1D, tidak boleh boros penggunaan kata. Yang kedua harus logis atau masuk akal. Yang ketiga tidak boleh boros dalam penggunaan kata-kata. Yang keempat tidak boleh ambigu atau tidak boleh bermakna ganda dan tentunya harus sesuai dengan ejaan atau kaidah yang berlaku. Gitu nggih. Itu ciri-ciri kalimat efektif. Ada yang mau ditanyakan? Coba dilihat soalnya halaman 81. 5 menit lagi nggih. Nomor 1. Coba dilihat soalnya nomor 1. Para hadirin semua yang sangat terhormat, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Kalimat itu merupakan kalimat tidak efektif. Biar efektif yang dihilangkan apa itu? Para, semua, dan sangat. Para, semua, dan sangat. Ada jawaban yang beda? Para hadirin semua yang sangat terhormat. Lah, ini kan tidak efektif. Ketidak-efektifannya kenapa ini Mbak Jauza? Karena boros kalimat. Ya, boros kata ya, boros penggunaan kata. Hadirin itu artinya sudah banyak. Sudah lebih dari 3 ya, itu sudah banyak ya. Maka nggak usah pakai kata para. Apalagi semua itu kan banyak juga ya. Maka dipilih salah satu saja. Itu ya, hadirin. Terus yang boros satu lagi apa deh? Sangat terhormat. Nah, enggak usah pakai kata sangat. Langsung terhormat saja. Berarti jawabannya nomor 1. B. Para, semua, dan sangat B. Itu ya. Terima kasih. Nomor 2. Siapa yang mau mencoba? Di antara kalimat berikut ini yang merupakan kalimat baku. Lah, ini berarti ciri kalimat efektif yang sesuai dengan ejaan atau kebakuan kata. Nomor 2 jawabannya apa? Mana yang baku?
Apa, Dek? Ada yang mau mencoba? Apa, Dek? Ini kok suaranya Ustadz Selamat bisa masuk sini ya? Perasaan Ustadz Selamat ngajarnya di sebelahnya Ustadz ini loh, kok bisa suaranya masuk ke sini? Itu adikku yang sumus. Oh, makanya kok kelas 5 bisa masuk ke sini. Nomor 2 jawabannya apa ini? C bukan Us. C, ia berjalan cepat agar tidak terlambat masuk sekolah. Ada yang punya jawaban lain? Kita urai satu-satu nggih. Kalau yang A itu salah kenapa, Dek? Mereka jebak perampok itu hingga akhirnya tertangkap. Ada kata yang tidak baku apa? Jebaknya Ya. seharusnya Makasih Mbak V, harusnya menjebak. Kalau yang B, 2 anak lelaki itu berantem di pinggir kali. seharusnya bertengkar. Seharusnya berkelahi nggih. Yang betul berkelahi. Kalau yang D, ia teriak-teriak hingga suaranya serak. Kita betulkan jadi kalimat yang baku gimana? Berteriak. Ya, ia berteriak hingga suaranya serak. Itu ya. Jadi yang baku adalah yang pilihan C. Terima kasih Mbak V. Nomor 3. Itu salah ya, Dek ya. Di antara kalimat berikut yang efektif ya, bukan aktif ya. Kalian betulkan dulu biar tidak keliru nanti ketika belajar. Coba kita cek ya. Di antara kalimat-kalimat berikut manakah yang merupakan kalimat efektif? Nah, A, B, C, D yang mana ini jawabannya? Aku Deus. D. Yang lain? Kalau yang A salah kenapa? Dava belajar keras agar supaya lulus ujian. Kata apa yang salah ini? Yang boros apa? Satu aja. Ya, pilih salah satu saja. Agar atau supaya. Pilih salah satu, nggih. Kemudian yang B salah kenapa? Sangat berani sekali. Berarti pilih salah satu ya, sangat berani atau berani sekali. Kalau yang C, salah kenapa ini? Macam jenis. Berbagai macam jenis. Dibetulkan jadi bagaimana? Berbagai jenis ya, enggak usah pakai macam, biar tidak boros kata. Gitu ya. Berarti jawabannya nomor 3 adalah do. Nomor 4. Terus kalau yang C itu jadinya berbagai macam buah. Boleh, Jualan berbagai apa? macam buah boleh. Berarti yang dipakai buah macamnya bukan jenisnya. Tapi kalau berbagai jenis boleh juga gitu ya. Pilih salah satu. Terakhir nomor 4. Kalimatnya begini. Setiap orang dianjurkan mengonsumsi makanan yang cukup mengandung energi agar supaya dapat beraktivitas produktif. Nah, ini ada beberapa kata yang seharusnya tidak usah dipakai karena artinya sama, biar tidak boros, dihilangkan. Kata apa? Supaya dapat. Ya, agar supaya dipilih salah satu, agar sendiri supaya sendiri, atau salah satu. Terus satu lagi yang perlu diganti apa, Dek? Atau yang perlu dihilangkan? Mengonsumsi ya, yang namanya mengonsumsi itu juga makan, jadi pilih salah satu. Kalau seperti itu clue-nya, berarti jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat? C. Ya, yang C. Setiap orang dianjurkan makan makanan yang cukup mengandung energi agar dapat beraktivitas. Berarti yang dihilangkan mengonsumsinya. Ya. Paham nggih? Jadi tidak boleh boros, harus pilih salah satu kata karena artinya sama ya dipilih salah satu saja, gitu ya. Itu untuk beberapa contoh soal ya di pembahasan materi kalimat efektif. Nanti kalau masih ada kesulitan bisa langsung ditanyakan ke Us nggih. Pokoknya ciri-cirinya yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Yang paling sering keluar itu, Dek. Di soal-soal kalimat efektif yang paling sering keluar itu karena satu, tidak hemat kata, itu mesti dicontohkan di soal itu mesti itu. Yang kedua, tidak sesuai puebi, berhubungan dengan huruf kapital, kata baku, gitu ya. Dan yang sering keluar juga karena bermakna ganda, itu ya. Itu beberapa contoh kalimat efektif dan tidak efektif, ya. Sampai di sini nggih. Nanti bisa kita sambung di lain waktu.
Untuk ada materi tugas enggak? sogemnya sampai materi kalimat efektif ya. Jadi ada huruf kapital, tanda baca, dan kalimat efektif. Itu ya. Us ada tugas enggak, Us? Hari ini tidak ada tugas. Tugasnya mandiri saja. Itu di halaman 82. Itu masih ada soal-soal, nanti bisa kalian coba. Itu ya. Kalau tidak paham langsung ditanyakan ke Usdati. Ya. Untuk soalnya insya Allah besok Ustazah share. Bisa kalian coba untuk dikerjakan untuk persiapan sogem yang keempat. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.